Dibenci orang tua. Ini ada sebuah inspirasi kisah. Suatu hari ada seorang pemuda bernama Ahmad yang selalu merasa hidupnya kurang bahagia. Meski ia adalah seorang anak yang rajin, sopan, dan berbakti, ia merasa orang tuanya tidak pernah benar-benar menyayanginya. Setiap kali ia berbicara, orang tuanya sering mengabaikannya atau membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ahmad merasa seolah-olah tak ada yang ia lakukan yang bisa membuat mereka bangga. Semakin hari, perasaan dibenci oleh orang tuanya membuat Ahmad semakin sedih. Ia bertanya dalam hati, mengapa orang tua sendiri bisa bersikap seperti ini? Bukankah seharusnya mereka mendukungku? Namun, meski hatinya terasa berat, Ahmad tetap mencoba untuk berbuat baik kepada mereka. Setiap hari, ia membantu ayahnya bekerja di kebun, menyiapkan sarapan untuk ibunya, dan selalu memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Ahmad tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis dalam sujudnya, meminta petunjuk pada Allah. Ya Allah, doanya, aku sudah berusaha yang terbaik, tapi kenapa rasanya tak pernah cukup di mata orang tuaku? Berilah aku kekuatan dan kesabaran, karena aku tak ingin berhenti berbakti kepada mereka. Di tengah kegelisahannya, Ahmad teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya. Namun demi ketaatan kepada Allah, ia tetap berusaha melaksanakan perintah itu. Dari kisah itu, Ahmad belajar bahwa ketaatan kepada Allah, termasuk berbakti kepada orang tua, adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia, bahkan ketika terasa sangat sulit. Keesokan harinya Ahmad bangkit dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk tidak lagi berharap pujian atau diakui oleh orang tuanya. Sebaliknya ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Ahmad mulai memperbanyak doa untuk orang tuanya, memohon agar Allah membuka hati mereka dan terus berbuat baik dengan penuh keikhlasan. Meski ayah dan ibunya masih sering dingin kepadanya, Ahmad tidak lagi merasa kecewa. Ia yakin kebaikan yang ia lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Waktu terus berlalu, Ahmad tetap menjalani hari-harinya dengan kesabaran. Ia terus membantu orang tuanya tanpa mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia selalu mengingat firman Allah. Sesungguhnya Allah berusaha bersama orang-orang yang sabar. Suatu hari ibunya jatuh sakit. Ahmad tanpa ragu merawatnya siang dan malam. Ia melakukan segala hal yang bisa membuat ibunya merasa nyaman. Dari menyiapkan makanan hingga membawanya ke dokter. Saat itu, meski ibunya masih bersikap dingin, Ahmad tak berhenti berdoa dan berharap akan ada perubahan. Pada suatu malam, saat Ahmad duduk di samping ibunya, tiba-tiba ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ahmad, ibu minta maaf, ucap ibunya perlahan. Ibu sadar, selama ini ibu terlalu keras kepadamu. Tapi di setiap tindakanmu, ibu melihat kesabaran dan kebaikan yang ibu belum pernah lihat sebaiknya.
Kamu anak yang baik dan ibu sangat bangga padamu. Air mata Ahmad pun mengalir. Ia tak menyangka akhirnya doa-doanya selama ini terkabul. Hatinya yang dulu terasa hampa kini dipenuhi rasa syukur. Ahmad sadar semua kesabaran dan keikhlasannya selama ini tidak sia-sia. Allah membalas segala kebaikannya dengan cara yang indah, meski harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Dari kisah Ahmad, kita bisa belajar bahwa terkadang orang tua mungkin tidak selalu menunjukkan kasih sayang mereka dengan cara yang kita harapkan. Namun, Allah selalu melihat setiap upaya kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ketika kita merasa tidak dihargai, tetaplah bersabar dan terus berbuat baik. Karena pada akhirnya Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih indah dari apapun yang bisa kita bayangkan. Pesan yang sederhana, berbaktilah kepada orang tua, meskipun terasa sulit. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah selalu tahu perjuangan kita, dan Dia pasti akan memberikan kebahagiaan pada waktunya.